Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswi yang Bu Aris banggakan dan Bu Aris cintai, Prodi Keperawatan Purwokerto, Poltekkes Kemenkes Semarang, serta semuanya saja pecinta dan juga pemerhati keperawatan anak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan petunjuk antisipasi atau anticipatory guidance. Apa yang dimaksud dengan anticipatory guidance? Anticipatory guidance di sini adalah merupakan upaya bimbingan kepada orang tua tentang tahapan perkembangan anak sehingga orang tua sadar akan apa yang terjadi dan dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan usia anak. Jadi di sini itu adalah merupakan suatu bimbingan yang kita berikan kepada orang tua sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak agar orang tuanya itu menyadari bahwa setiap anak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda yang harus disesuaikan dengan usia anak. Kita lanjut kepada kecelakaan. Apa yang dimaksud dengan kecelakaan adalah kejadian yang dapat menyebabkan kematian pada anak. Sedangkan kepribadian adalah merupakan faktor pendukung terjadinya kecelakaan. Di sini orang tua bertanggung jawab penuh terhadap keamanan anak. Jadi, untuk faktor terjadinya suatu kecelakaan pada anak, ini memang didukung oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah kepribadian. Kepribadian yang dimiliki oleh orang tua, tanggung jawab orang tua kepada anaknya, inilah yang nantinya akan bisa mempengaruhi terhadap kecelakaan pada anak. Untuk faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan secara umum bisa kita lihat adalah yang pertama jenis kelamin. Antara laki-laki dan perempuan itu tentunya berbeda. Pada anak laki-laki cenderung lebih aktif, lebih agresif, lebih progresif dibandingkan dengan anak perempuan. Jadi kemungkinan bisa terjadi kecelakaannya resikonya adalah lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan. Yang kedua adalah usia. Usia di sini semakin kecil usianya atau semakin sedikit usianya mempunyai resiko terhadap kecelakaan semakin tinggi. Karena apa? Pada usia yang lebih kecil ataupun lebih sedikit, di sini itu anak itu belum mampu mengerti mana yang aman, mana yang tidak aman bagi dirinya. Yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan itu juga akan mempengaruhi faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan. Misalkan aja adalah tinggal di daerah bantaran sungai, atau mungkin pesisir pantai, atau mungkin dekat kolam, dekat danau, dekat jurang, dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan lingkungan-lingkungan yang membahayakan bagi anak yang memungkinkan untuk bisa terjadinya suatu kecelakaan. Yang keempat adalah adanya penjaga atau pengasuh. Penjaga dan pengasuh ini juga merupakan faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan. Ini disebabkan karena apa? Para penjaga atau pengasuh itu kurang memahami terhadap asuhan keperawatan anak. Bagaimana cara mengasuh anak yang baik? Cenderung mereka akan mengadakan suatu tindak kekerasan yang akan mengakibatkan kecelakaan karena faktor anak yang rewel. Bagaimana untuk cara pencegahannya? Cara pencegahannya bisa dilakukan dengan cara pemahaman tingkat perkembangan dan tingkah laku anak, kemudian kualitas asuhan yang meningkat, dan juga lingkungan yang aman. Inilah cara pencegahan yang dilakukan kepada anak supaya tidak terjadi suatu kecelakaan. Kemudian kita masuk untuk bagaimana sih cara pencegahannya pada anak-anak mulai dari masa bayi sampai dengan masa remaja. Kalau pada masa bayi, jenis kecelakaan yang sering itu adalah biasanya terjadi aspirasi benda, kemudian jatuh, luka bakar, keracunan, dan juga kurang oksigen atau O2. Untuk pencegahannya, aspirasi bisa dilakukan dengan cara kita harus hati-hati terhadap bedak, kancing, kemudian permen, dan juga benda-benda kecil. Karena pada benda-benda kecil inilah yang memungkinkan pada anak untuk bisa terjadinya suatu aspirasi. Yang kedua adalah kurang oksigen. Pada kurang oksigen kita harus hati-hati terhadap plastik dan juga sarung bantal. Kadang anak-anak itu tidak menyadari plastik digunakan atau dimasukkan ke dalam kepala, kemudian diikat. Nah, inilah yang bisa menyebabkan anak-anak itu kekurangan oksigen.
Atau bisa saja mainan bantal ditungkapkan ke dalam kepalanya ya, sehingga mengakibatkan anak tersebut itu tidak bisa bernafas karena kekurangan oksigen. Yang ketiga adalah karena jatuh. Jatuh ini cara pencegahannya adalah nantinya tempat tidur dibuat tertutup ataupun dipasang pengaman. Nah, kalau dipasang pengaman, dengan demikian harapannya itu anak tidak akan terjatuh dari tempat tidur. Kemudian tidak memakai kursi yang tinggi. Kalau luka bakar, cara untuk pencegahannya adalah kita harus melakukan cek air mandi sebelum dipakai. Jangan sampai kita itu menuangkan air panas, kemudian nanti kita tidak mengeceknya, tiba-tiba digunakan untuk mandi anak sehingga akan timbul luka bakar. Yang selanjutnya adalah keracunan. Nah, keracunan ini kita pencegahannya dengan cara menyimpan bahan toksik yang ada di lemari yang jauh dari jangkauan anak-anak. Dengan disimpan di lemari, dikunci, harapannya bahan-bahan toksik atau bahan-bahan kimia itu tidak bisa dijangkau oleh anak-anak. Terus untuk bulan pertama, pada bulan pertama kehidupan kita menganjurkan orang tua untuk membuat jadwal kebutuhan bayi. Jadi bagaimana untuk istirahatnya, bagaimana untuk pemenuhan kebutuhan nutrisinya, bagaimana untuk kebutuhan istirahatnya. Nah, ini perlu kita jadwalkan. Bantu orang tua memahami kebutuhan bayi terhadap stimulasi dari lingkungan. Jadi kita membantu kepada orang tua bagaimana cara menstimulasi pada usia untuk bulan-bulan pertama kehidupan dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga adalah dengan support kesenangan orang tua dalam melihat tumbuh kembang bayinya. Jadi kita akan memberikan suatu motivasi kepada orang tua bahwa dengan orang tua memperhatikan, melihat, kemudian mengobservasi tumbuh kembang anak, itu akan memberikan rasa senang dari orang tua kepada anaknya. Inilah yang nantinya akan bisa menjadikan anak tumbuh kembang dengan baik. Sebagai contohnya saja adalah kita itu melakukan suatu respon dengan cara mengajak anak untuk tertawa. Yang selanjutnya adalah menyiapkan orang tua untuk kebutuhan keamanan bayi, menyiapkan orang tua untuk imunisasi bayi, dan menyiapkan orang tua untuk mulai memberikan makanan tambahan dan buah pada bayinya. Pada masa usia toddler di sini, jenis kecelakaan yang sering terjadi itu biasanya ada jatuh atau luka akibat mengendarai sepeda, kemudian bisa terjadi tenggelam, keracunan atau terbakar, tertabrak, misalnya lari mengejar bola atau mungkin balon atau mungkin mainan. Kemudian bisa juga terjadi aspirasi dan juga asfiksia. Untuk pencegahannya adalah dengan cara awasi jika dekat sumber air, kemudian ajarkan berenang, simpan korek api untuk kehidupan sehari-harinya, dan hati-hati terhadap kompor masak ataupun setrika. Tempatkan bahan kimia atau toksik di almari, jangan biarkan anak main tanpa pengawasan, kemudian cek air mandi sebelum dipakai, tempatkan barang-barang berbahaya di tempat yang aman, jangan biarkan kabel listrik itu menggantung sehingga mudah ditarik, hindari makan ikan yang ada tulang dan juga bahan-bahan permen yang sifatnya keras. Kemudian awasi pada saat memanjat, kemudian lari, lompat, karena nantinya bisa mengakibatkan ketidakseimbangan di dalam tubuhnya. Inilah yang perlu diperhatikan terkait pada anak usia toddler. Terus pada 6 bulan kedua, apa yang dilakukan pada usia 6 bulan kedua? Yang harus dilakukan di sini adalah menyiapkan orang tua adanya stranger anxieties, kemudian menganjurkan orang tua agar anak dekat kepada ibunya atau hindari adanya perpisahan yang lama, membimbing orang tua agar menerapkan disiplin dan menganjurkan orang tua menggunakan kontak mata.
Kalau untuk usia 12 sampai 18 bulan itu adalah menyiapkan orang tua untuk mengantisipasi adanya perubahan tingkah laku dari toddler, kemudian penyapian secara bertahap, adanya jadwal waktu makan yang rutin, pencegahan bahaya kecelakaan yang potensial terjadi, kemudian perlunya ketentuan atau peraturan disiplin dengan lembut untuk mengatasi temper tantrum, kemudian perlunya mainan baru untuk mengembangkan motorik, bahasa, pengetahuan, dan juga keterampilan sosial. Kita lanjut ke usia 18 sampai dengan 24 bulan. Pada usia 18 sampai dengan 24 bulan, ini kita tekankan pada pentingnya untuk persahabatan sebaya dalam bermain. Kemudian menekankan pentingnya persiapan anak untuk kelahiran bayi yang baru, dan juga mendiskusikan kesiapan fisik dan juga psikologis untuk usia toddler ataupun juga untuk usia nantinya toilet training, dan mendiskusikan berkembangnya rasa takut, rasa cemas, dan lain sebagainya, seperti pada misalkan aja sering takut pada kegelapan atau mungkin suara yang keras. Menyiapkan orang tua akan adanya di sini ya regresi pada waktu anak mengalami stres. Jadi di sini itu perlu nantinya adanya suatu persiapan baik secara psikologis ataupun secara fisik. Terus pada usia 24 sampai dengan 36 bulan, yang perlu dilakukan adalah di sini mendiskusikan kebutuhan anak dalam kegiatan sehari-hari, baik itu meniru, mencontoh, atau mungkin yang lainnya. Kemudian mendiskusikan pendekatan yang dilakukan dalam toilet training dan sikap menghadapi keadaan seperti mengompol dan juga BAB di celana. Menekankan keunikan dari proses berpikir toddler, misalnya melalui bahasa yang digunakan, ketidakmampuan melihat kejadian dari perspektif yang lain, serta menekankan disiplin yang harus tetap berstruktur dengan benar dan nyata, anjurkan alasan yang rasional, serta hindari kebingungan dan salah pengertian. Jadi pada usia 24 sampai dengan 36 bulan yang perlu dilakukan ini adalah terkait dengan bagaimana caranya kita itu memberikan bimbingan kepada orang tua agar orang tua itu memberikan suatu arahan-arahan kepada anak-anaknya adalah dengan cara bahasa yang benar, bahasa yang efektif, serta dengan arti yang benar. Supaya nanti anak menirunya adalah meniru yang benar. Untuk masuk yang selanjutnya adalah pada masa prasekolah. Pada masa prasekolah, kecelakaan terjadi karena anak kurang menyadari potensial bahaya. Sebagai contoh adalah adanya objek panas, benda tajam akibat naik sepeda, main di jalan, lari mengambil bola atau layangan, dan juga bisa terjadi karena menyeberang jalan. Karena di sini itu anak usia prasekolah itu belum memahami betul artinya suatu keamanan. Kadang mereka itu kalau misalkan bermain di jalanan tidak memperhatikan adanya mungkin ada motor, ada mobil, sehingga memungkinkan sekali untuk terjadinya suatu kecelakaan pada anak usia prasekolah. Terus bagaimana sih untuk pencegahannya? Nah, pencegahannya ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah mengontrol lingkungan. Jadi kita harus bisa mengetahui lingkungan yang aman bagi anak-anak kita. Yang kedua adalah mendidik anak terhadap keamanan dan potensial bahaya. Dengan cara jauhkan korek api dari jangkauan, kemudian mengamankan tempat-tempat yang secara potensial dapat membahayakan anak, mendidik anak tentang cara menyeberang jalan, arti dari rambu-rambu lalu lintas, dan cara mengendarai sepeda yang aman. Supaya nantinya anak-anak itu bisa bermain dengan aman. Sedangkan untuk anak usia prasekolah, usia 3 tahun, di sini itu kita dengan cara dilakukan untuk menganjurkan kepada orang tua untuk meningkatkan minat anak dalam hubungan yang luas, menekankan pentingnya batas atau peraturan, mengantisipasi perubahan perilaku
yang di sini itu tentunya mengarah kepada perilaku agresif, menganjurkan orang tua untuk menawarkan kepada anaknya alternatif pilihan pada saat anak bimbang dan perlunya perhatian ekstra pada anak usia 3 tahun. Untuk usia 4 tahun yang perlu dilakukan adalah di sini kita akan lebih ekstra lagi terkait dengan perilaku yang lebih agresif termasuk aktivitas motorik dan bahasa. Meningkatkan rasa ingin tahu tentang seksual, kemudian meningkatkan pentingnya batas yang realistis dari tingkah laku. Jadi kalau usia 4 tahun sudah kita mulai lebih ekstra hati-hati terkait dengan perkembangan anak yang semakin agresif, baik itu secara motorik ataupun secara bahasanya. Usia 5 tahun. Usia 5 tahun yang perlu dilakukan di sini adalah dengan cara menyiapkan anak memasuki lingkungan sekolah, meyakinkan bahwa usia tersebut adalah merupakan periode tenang pada anak. Sehingga anak ketika melewati usia ini menuju kepada usia sekolah, nantinya anak akan bisa mengikuti sekolah dengan baik. Pada usia sekolah di sini anak sudah mulai berpikir sebelum bertindak. Aktif dalam kegiatan, kemudian mengendarai sepeda, mendaki gunung, atau mungkin juga berenang. Jadi aktivitas-aktivitas di luar itu sudah mulai banyak dilakukan pada anak usia sekolah. Usia sekolah ini bisa kita bagi lagi menjadi usia 6 tahun. Pada usia 6 tahun ini adalah yang perlu kita lakukan, bantu orang tua untuk memahami kebutuhan mendorong anak berinteraksi dengan temannya, ajarkan pencegahan kecelakaan dan keamanan terutama naik sepeda, siapkan pada orang tua akan pentingnya interest atau tertarik kepada dunia luar ataupun dunia yang di luar rumah ya. Terus dorong orang tua untuk respect terhadap kebutuhan anak, misalkan aja adanya privasi dan juga menyiapkan kamar tidur yang berbeda. Jadi kalau pada anak usia 6 tahun, sebaiknya sudah dipisahkan antara anak yang satu dengan anak yang lain untuk memulai tidur sendiri. Kita masuk untuk anak usia 7-10 tahun. Pada usia 7 sampai dengan 10 tahun, ini menekankan untuk mendorong kebutuhan akan kemandirian, kemudian interest beraktivitas di luar rumah, dan siapkan orang tua untuk perubahan pada wanita, terutama adalah masa prapubertas. Nah, sekarang ini dengan berbagai kemajuan teknologi yang ada, ternyata anak-anak mengalami pubertas itu banyak yang mengalami pubertasnya adalah masih usia muda. Jadi di sini perlu perhatian khusus untuk orang tua bahwa pada usia 7-10 tahun pun anak-anak sudah mengalami ataupun sudah memulai memasuki masa prapubertas. Atau bahkan ada yang mungkin sudah terjadi pubertas ya. Nah, pada anak usia remaja ini yang perlu dilakukan adalah di sini kita akan melakukan suatu ajaran keamanan, di mana ajaran keamanan itu bisa kita lakukan dengan cara aturan lalu lintas bagi pengendara sepeda, kemudian aturan yang aman dalam berenang, mengawasi pada saat anak menggunakan alat berbahaya seperti gergaji dan juga alat listrik, mengajarkan agar tidak menggunakan alat yang bisa meledak ataupun terbakar. Kemudian untuk usia 11 sampai dengan 18 tahun, di sini sebagai orang tua itu adalah untuk bisa menyiapkan anak tentang perubahan tubuh. Karena pada anak usia 11 sampai 18 tahun itu biasanya sudah terjadi masa pubertas. Nah, pada masa pubertas ini pada wanita biasanya akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan anak laki-laki. Nah, di sini perlu kita tekankan adanya sex education yang adekuat dan juga informasi yang akurat. Karena dengan sex education yang adekuat dan informasi yang akurat akan memberikan petunjuk kepada anak usia 11 sampai 18 tahun di dalam hal pubertasnya supaya bisa
mengatasi masa-masa pubertas itu dengan baik. Terus pada usia remaja. Usia remaja di sini penggunaan kendaraan bermotor dan juga kecelakaan karena olahraga. Di sini banyak sekali anak-anak usia remaja itu terjadi suatu kecelakaan yang diakibatkan karena kendaraan bermotor atau bahkan mungkin bisa terjadi karena kegiatan olahraga. Pencegahan yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan petunjuk dalam penggunaan kendaraan bermotor, ada negosiasi orang tua dan remaja supaya nantinya tidak terjadi kecelakaan lalu lintas, kemudian menggunakan alat pengaman yang sesuai, melakukan latihan fisik yang sesuai sebelum melakukan olahraga. Inilah penekanan pencegahan kecelakaan kepada anak usia remaja. Terus untuk yang selanjutnya adalah terkait dengan indikasi kesiapan anak ataupun orang tua untuk toilet training. Di sini ada beberapa kesiapan orang tua ataupun anak di dalam toilet training, di antaranya ada kesiapan anak. Kesiapan anak ini ada kesiapan fisik. Ya, kesiapan fisik ini meliputi mengontrol salap volunteer sphincter ani dan juga uretranya. Ini biasanya akan terjadi pada usia 18 sampai dengan 24 bulan. Kemudian mampu untuk tetap kering atau menahan PAK selama 2 jam. Kemudian pada perkembangan motorik kasarnya adalah dengan duduk, jongkok, atau mungkin berjalan. Perkembangan motorik halusnya adalah mampu membuka celana dan juga berpakaian. Untuk persiapan psikologisnya yang perlu dilakukan adalah mengenali adanya dorongan untuk miksi dan defekasi, kemudian kemampuan berkomunikasi baik secara verbal ataupun nonverbal, kemudian kemampuan kognitifnya dan kemampuan untuk mengekspresikan keinginan untuk menyenangkan orang tua. Nah, ini persiapan-persiapan psikologis yang perlu dilakukan, termasuk nanti kita adalah juga perlu memberikan suatu penjelasan kepada anak-anak supaya nantinya anak mampu duduk ataupun jongkok di atas toilet selama 5-10 menit tanpa cerewet ataupun tanpa turun, mengakui tingkat kesiapan anak, keinginan untuk meluangkan waktu atau perlu kesabaran dan juga pengertian, tidak adanya stres keluarga atau perubahan, misalkan aja dikarenakan adanya perceraian, pindah rumah, atau mendapat adik baru, atau mungkin akan berlibur. Memberikan pujian jika anak berhasil melakukan toilet training. Ini adalah yang perlu dilakukan dalam hal persiapan anak untuk toilet training. Yang selanjutnya adalah terkait dengan sibling rivalry. Sibling rivalry di sini keluarga mempunyai bayi baru yang akan bisa menyebabkan atau menimbulkan adanya krisis bagi toddler. Usia toddler ini tidak membenci ataupun marah pada bayi, tetapi karena adanya perhatian, di mana perhatiannya itu adalah mengalami suatu perubahan. Perubahannya apa? Ini akibat adanya suatu saingan. Kemudian perhatian dari ibu yang terbagi, kebiasaan rutin menjadi berubah, dan juga kehilangan tempat tidur. Inilah yang merupakan tingkah laku infantil yang biasa terjadi ketika anak mengalami sibling rivalry. Kemudian pada saat sibling rivalry ini perlu adanya persiapan pada usia toddler, khususnya adalah untuk menerima kehadiran saudara kandungnya, sehingga nantinya anak itu akan bisa menerima saudara kandungnya sejak bayi itu dilahirkan. Dengan demikian diharapkan sibling rivalry pada anak tersebut itu tidak terjadi. Itulah yang mungkin Bu Aris bisa sampaikan terkait dengan materi mengenai anticipatory guidance. Di sini Bu Aris akan lanjutkan nanti terkait dengan komunikasi pada anak. Silahkan nanti mahasiswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran dengan daring, terutama adalah untuk anak yang terutama adalah untuk mahasiswa dan mahasiswi Prodi Keperawatan Purwokerto. Demikianlah dari Bu Aris.
Bila ada kesalahan atau kekurangannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.